Halo sahabat pecinta channel Gus Baraja, tahukah kamu bahwa salah satu penyebab tidak terkabulnya doa disebabkan oleh luka batin yang masih kita rasakan sampai detik ini. Dan mungkin kamu sudah mencari solusinya, sudah belajar ilmunya, tetapi sampai detik ini juga kamu belum mendapatkan solusinya dan luka batin tersebut masih sangat terasa. Kita tahu bersama bahwa luka batin efeknya sangat luar biasa. Masalah demi masalah hadir dalam hidup kita disebabkan oleh luka batin. Untuk itu, saya mengajak kamu semuanya untuk menghadiri, mengikuti seminar healing, seminar luka batin yang saya adakan secara online. Dan kamu di sana akan diajarkan bagaimana caranya menyembuhkan secara mandiri dan juga mendapatkan terapi langsung dari saya. Segera daftarkan diri kamu. Untuk pendaftarannya hubungi nomor telepon yang tertera di layar monitor kamu. Dan buat kamu yang ingin belajar secara total dengan durasi yang cukup panjang agar keilmuannya totalitas kamu pahami, ada kelas eksklusif dan kelas 1 tahun yang sudah saya selenggarakan. Segera daftarkan diri kamu agar kamu bisa mendapatkan pembelajaran yang lebih komplit. Kamu akan mendapatkan materi, kemudian juga mendapatkan audio terapi yang sangat kamu butuhkan, serta kamu juga akan mendapatkan bimbingan dari saya dengan pertemuan berkala. Silakan langsung hubungi nomor telepon admin yang tertera di layar monitor kamu dan ikut andil dalam proses pembelajaran menuju kesuksesan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Halo teman-teman semuanya, sahabat pecinta channel Gus Baraja, senang bisa terus update, senang bisa terus belajar, senang bisa terus Allah berikan kesempatan untuk berbagi keilmuan buat kamu semuanya. Alhamdulillah, bersyukur kita ke Allah. Saya doakan siapapun kamu yang nonton siaran ulangnya ataupun yang nonton secara live saat ini nih, saya doakan Allah berikan ketenangan, kemudian hatinya ya yang merasa punya luka batin Allah sembuhkan, Allah sadarkan, kemudian yang terkendala keuangan Allah limpahkan rezekinya berlipat-lipat semakin banyak setiap harinya sehingga membuat kamu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa yang barusan mampir klik tombol subscribe-nya, bantu channel ini terus berkembang. Di like jika kamu suka, dan yang terpenting juga saya akan sangat merasa terbantu jika kamu mau share video ini ke semua medsos kamu, berbagi manfaat untuk orang lain di luar sana. Pada kesempatan kali ini saya ingin bahas tentang visualisasi. Saya berjanji di video sebelumnya ya, saya mau bahas tentang visualisasi lebih dalam lagi, karena visualisasi itu salah satu komponen di dalam menarik yang kita inginkan, mempraktekkan hukum doa, hukum tarik menarik. Visualisasi ini sangat penting dan masih banyak merasa dirinya tidak bisa bervisualisasi. Oh ya, tidak bisa bervisualisasi atau belum paham visualisasi nih kira-kira. Nah, semoga yang saya jelaskan di video kali ini bisa benar-benar membantu kamu dengan cara yang sangat mudah saja ya, membangun sebuah kesadaran dulu. Kalau sudah sadar nanti baru belajar ilmunya, kalau sudah tahu ilmunya baru dipraktekkan. Gitu sebenarnya fasenya. Nah, kalau membuka kesadaran kan saya sudah setiap hari buat video ke kamu, masa nggak tersadar-sadar sih bahwasanya kamu itu yang dengerin saya saat ini itu manusia pilihan. Allah berikan predikat ke kamu adalah khalifah, pemimpin. Dengan kata lain pemenang. Bahkan pengelola, bermakna pengelola juga. Tuh sebegitunya Allah memberikan predikat kepada kita. Tetapi kitanya yang merasa lemah terus gitu loh. Merasa lemah di hadapan Allah itu wajib menurut saya. Tetapi merasa lemah saat dirimu hidup di dunia itu yang bermasalah. Lebih-lebih merasa lemah di hadapan orang lain itu yang berbahaya. Nah, semoga penjelasan saya tentang ilmu Allah ini ya, penjelasan saya tentang betapa luar biasanya manusia dan itu termasuk kamu, dan betapa dahsyatnya yang namanya hukum visualisasi menarik keinginan yang kamu inginkan. Ini berlaku banget buat yang punya hutang nih. Ya, yang punya hutang, punya kewajiban tentang cinta, tentang apapun itu, hukum visualisasi ini atau memaksimalkan imajinasi ini sangat-sangat powerful, menarik yang kamu inginkan hadir dalam kehidupan. Baik, kita bahas pelan-pelan saja, santai saja, rileks saja, dan semoga nanti
saya bisa membimbing kamu di akhir video 2 menit 3 menit video terakhir. Saya ingin mengajak kamu untuk bervisualisasi secara langsung setelah saya jelaskan apa sih sebenarnya visualisasi itu. Visualisasi itu singkatnya begini: membayangkan objek atau subjek yang diinginkan terjadi di saat itu juga, dan seakan-akan itu benar-benar sudah kamu miliki, terjadinya saat itu juga. Kebanyakan karena mungkin tidak paham ya, membayangkan yang diinginkan untuk masa depan, maka saya tidak heran menjadi lama. Menjadi lama yang kamu inginkan itu hadir ke dalam kehidupan kamu, atau dengan kata lain terkabul lah. Karena imajinasi ini adalah anugerah dari Allah, tetapi tidak semua memanfaatkan ini dan tidak semua bersyukur akan adanya imajinasi di dalam hati kita, di dalam batin kita. Jadi membayangkan itu sangat powerful kalau benar-benar tahu caranya. Nah sekarang akhirnya kamu akan berpikir, apakah ini melamun, Gus? Ya melamun itu justru juga sangat powerful. Karena yang tidak disengaja, visualisasi yang tidak disengaja itu salah satunya melamun. Justru itulah kadang-kadang terjebak pada apa? Pada realita menurut imajinasi. Tujuan orang bervisualisasi itu yang pertama adalah bersyukur, ya, agar sampai atau merasakan syukur yang sebenar-benarnya syukur. Karena di dalam imajinasi kan diperintahkan untuk seakan-akan merasakan seakan-akan bahwa goalmu atau keinginan kamu itu sudah terwujud, sudah kamu dapatkan. Itu yang pertama, tujuannya bersyukur. Kemudian yang kedua, memanipulasi bawah sadar atau imajinasi tersebut hingga tidak bisa membedakan antara imajinasi dan realita. Kalau menurut yang saya jelaskan tadi, bukankah melamun itu jauh lebih powerful? Nah, saya mengedukasi, keseringan saya mengedukasi bukan menabrak keilmuan yang ada ya. Saya mengedukasinya sederhana. Justru bervisualisasi itu sebenarnya nggak perlu terlalu formal. Walaupun yang formal itu juga powerful, bagus. Tetapi kalau ternyata kamu bisa melakukannya, kan nggak sengaja, namanya nggak sengaja juga nggak tahu kapan waktunya. Kita itu suka terjebak pada sebenar-benarnya visualisasi malah di saat kita tidak merencanakannya. Sampai di sini paham teman-teman yang dengarkan saat ini? Contoh, kalau kamu sedang duduk sendiri atau sedang bekerja, sedang beraktivitas katakanlah di depan laptop, atau sedang scroll medsos, sedang ngotak-ngatik handphone, kayaknya kebanyakan pikiran kamu itu membayangkan sesuatu, dan entah kenapa itu seakan-akan benar-benar terjadi. Kamu gak sadar ya. Kalau saya mau detail lagi lebih spesifik, kita itu kadang-kadang saat beraktivitas itu benar-benar tidak sadar ternyata kita tuh masuk dalam visualisasi yang sebenar-benarnya visualisasi. Kalau kita merencanakannya dengan pola meditasi, dengan kita duduk tengah malam menjelang tidur bla 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 bla, ya mungkin itu bagus, tetapi bagi pemula itu akan menjadi sesuatu yang aneh. Bagi pemula kebanyakan, bagi orang yang baru belajar ilmu ini deh. Tetapi sebenarnya sejatinya setiap manusia itu sering bervisualisasi. Dan kebanyakan gak sadar. Sampai di sini kamu paham ya. Jadi seperti saat kamu melamun sesuatu, itu sebenarnya kamu bervisualisasi. Saya pikir kamu sudah paham. Itu kenapa saya mengatakan bahwa tidak ada orang yang tidak bisa bervisualisasi. Karena itu anugerah dari Allah untuk setiap manusia. Tetapi kebanyakan mereka mengatakan saya tidak bisa bervisualisasi karena belum mengerti definisi dari visualisasi itu sebenarnya apa. Nah, ketika kamu sudah paham seperti yang saya jelaskan tadi, insya Allah kamu akan ngeh, akan aha, oh iya ya. Berarti saya selama ini juga melakukan yang namanya visualisasi. Iya. Karena yang hadir ke dalam kehidupan kamu itu, perangkat yang paling powerful adalah feel. Ya, untuk menarik yang kamu inginkan itu. Sementara feel itu bisa kita akses salah satunya melalui pintu visualisasi.
Dan visualisasinya orang yang tidak paham terhadap visualisasi itu ya adalah dengan melamun. Dengan ketika dia bekerja pikirannya berpindah, tidak sedang bekerja. Katakanlah di depan laptop ya, ketak ketik. Tangan memang bekerja untuk laptop. Tetapi pikiran kita boleh jadi akan berpindah di satu tempat dan membuat alur cerita dan bahkan endingnya menganggap bahwa itu terjadi saat itu. Pernah gak kamu ngalamin hal seperti ini? Menurut saya semua orang pasti pernah sih mengalami hal ini ya. Sekarang baru ngeh ya. Itu sederhananya visualisasi. Dan justru kalau saya mau membandingkan, kalau saya pribadi, saya bicara pengalaman. Saya tidak bicara tentang referensi. Bicara pengalaman peserta saat praktek juga. Ternyata keseringan visualisasi yang sebenar-benarnya visualisasi itu bisa dirasakan di saat waktu yang tidak disengaja. Beda hal dengan orang yang sudah terlatih. Dia mendesain waktunya misalkan pas meditasi, dia duduk ya, malam menjelang tidur, formal banget. Kalau sudah pengalaman dia bisa masuk pada definisi visualisasi, pada kondisi visualisasi. Tetapi bagi kita pemula, untuk membiasakan diri sebelum tidur bervisualisasi atau bangun tidur nanti tengah malam saat tahajud bervisualisasi, untuk pemula atau di awal-awal mungkin itu akan kerasa aneh. Nah, agar tidak aneh kamu mempraktekkan yang formal seperti itu, pahami dulu yang saya sampaikan tadi. Sebenarnya kamu sering masuk dalam sebenar-benarnya visualisasi, tetapi karena kamu tidak paham kalau itu visualisasi. Nah, sekarang kamu sudah paham ya. Kalau sudah paham, sekarang saya akan pandu kamu. Kita coba eksperimen ya, konsepnya terapi. Nanti saya akan giring kamu masuk dalam visualisasi. Dan sekarang tujuannya adalah money magnet atau magnet uang. Sekarang duduklah dengan tenang, santai dan rileks. Ikuti setiap yang saya sampaikan. Tutup mata kamu, rileks saja, ekspresikan rasa nyamanmu dan rasa syukurmu saat ini. Sudah tutup mata, dengarkan saya baik-baik, ikuti saja alurnya. Sekarang bayangkan kamu berada di suatu tempat, di mana tempat itu adalah tempat favorit, tempat agar kamu bisa mengakses ketenangan tersebut. Setiap orang berbeda-beda. Nah, sekarang bayangkan saja dan terlihat jelas tepat di hadapanmu itu ada uang yang kamu inginkan, jumlahnya. Bayangkan, berikan warna yang jelas, berikan cahaya yang jelas. Kelihatan banget warnanya, kelihatan angkanya, nominalnya, tumpukannya juga jelas. Nah, di sana ekspresikan rasa senang. Kelihatan banget sekarang kamu melihat uang di sana saat ini juga. Kelihatan banget banyaknya nominalnya uang itu. Dan pada umumnya orang memiliki uang dia akan senang di sana. Berikan ekspresi rasa senang itu. Lalu masukkan dalam satu tempat, dalam tas, dalam koper. Buat ini semakin jelas. Ya, warnanya jelas, aroma dari uang tersebut jelas. Jelas banget. Masukkan ke dalam tempat tersebut. Lalu sekarang kamu bawa ke tempat yang ingin kamu dapatkan. Yang ingin beli mobil, beli mobil. Kamu sekarang berada di showroom. Yang ingin transaksi rumah, ingin membeli rumah. Sekarang kamu sudah bertemu dengan pemilik rumahnya dan terjadi sebuah transaksi pembayaran di sana. Mungkin kamu mau bayar kewajiban kamu. Sekarang bayangkan kamu bawa uang tersebut, kamu datang ke sebuah bank di mana kamu punya kewajiban, kamu temui bosnya, kamu terjadi sebuah kesepakatan di sana untuk membayarnya. Senang hatinya rasanya. Senangkan hati kamu dan syukuri di sana. Terlihat jelas banget dan itu terasa banget. Bagus, lihat kembali proses penyelesaian dan pencapaian goalmu di sana.
Bagus sekali. Bagi orang yang serius mendengarkan saya, kamu sudah berada di tempat dan waktu yang pas, yang benar banget. Bagus. Kemudian kamu pulanglah dari sana dengan rasa kepuasan, dengan rasa senang di sana. Yang ingin mobil, bawa mobilnya. Yang ingin rumah, lihat rumahmu. Begitu indah itu impianmu. Yang ingin membayar kewajiban, setelah terbayarkan, rasa lega, rasa senang di sana muncul dan hadir dalam dirimu. Jelas banget di sana. Sembari saya bicara seperti ini, saya pun merasakan apapun yang kamu rasakan saat ini. Bagus teman-teman semuanya, sekarang dengarkan saya baik-baik. Di hitungan ketiga saya akan kembalikan kamu seperti semula, kembali pada setia kala, dan sadar bahwa ini adalah sebuah manifestasi. 1, tarik nafas yang dalam, buang nafas perlahan. 2, tarik nafas lagi yang dalam, buang nafas perlahan. Bersyukurlah. 3, buka mata kamu dan ekspresikan dengan rasa syukur. Itulah yang sebenar-benarnya visualisasi. Ya, terlihat jelas alurnya. Jadi visualisasi itu adalah menciptakan sebuah skenario cerita di dalam imajinasi, dan benar-benar itu yang kamu inginkan terjadi saat itu juga. Jika ini kamu lakukan berulang, saya yakin percepatan doa itu akan terjadi dan doamu terkabul dengan sangat membahagiakan. Dari sini saya mendoakan kamu semuanya, tinggal praktek saja ilmunya, insya Allah bermanfaat. Pelan-pelan saja dan hilangkan kritis-kritisnya. Memang semua hidup ini hanya perkara sugesti, tetapi selama ini kita tidak sadar bahwa sugesti yang paling banyak masuk ke dalam bawah sadar kita adalah sugesti yang semestinya kita tidak inginkan. Jadi perbaiki sugestimu, mulailah belajar secara bertahap, terutama tentang visualisasi. Semoga bermanfaat. Saya Bagus Baraja, Al-Fakir Dhaifillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.